Perkenalkan, saya Nur Robiah, biasa dipanggil Ibu Noe, pengampu mata pelajaran IPA di kelas kalian. Sebelum lanjut ke materi, silakan yang belum subscribe, like, dan komen. Oke, sebelumnya saya sudah menyarankan kalian untuk membuat resume materi ini ya. Kita mulai. Silakan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Coba kalian amati gambar sepatu boot dan hak tinggi berikut. Supaya lebih paham, mari kita pelajari materi berikut. Peta konsep. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu tekanan dibagi menjadi 3. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Pada zat cair, kita akan belajar tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Pada tekanan gas, kita akan belajar tentang hukum Boyle dan hukum Dalton. Tekanan. Apa sih itu tekanan? Mungkin kalian sudah tahu ya. Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas permukaan benda tersebut. Dibagi menjadi 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Yang pertama yaitu tekanan pada zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada suatu luas permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan atau P yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kita lihat persamaannya, yaitu P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, yaitu dalam Newton per meter persegi. F itu adalah gaya dalam Newton, dan A itu adalah luas bidang tekan, yaitu dalam meter persegi. Selanjutnya, tekanan zat cair, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis. Zat cair menimbulkan tekanan ke segala arah. Tekanan yang ditimbulkan zat cair inilah yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat dan massa jenis zat tersebut. Dapat dirumuskan yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H dikali dengan A kemudian dibagi dengan A. Atau P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. P itu adalah tekanan hidrostatis dalam Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi bumi dalam Newton per kilogram. Dan H adalah kedalaman zat cair dalam meter. Nah, ini kita akan belajar yaitu bejana berhubungan. Bunyi hukum bejana berhubungan ya. Apabila bejana berhubungan diisi zat cair yang sejenis dalam keadaan setimbang,
maka permukaan zat cair dalam bejana-bejana terletak pada satu bidang datar. Nah, dirumuskan Rho 1 dikali dengan H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Rho 1 adalah massa jenis zat 1, yaitu dalam kilogram per kubik. Rho 2 adalah massa jenis zat 2, yaitu dalam kilogram per meter kubik. H1 adalah kedalaman zat cair 1 dalam meter. H2 adalah kedalaman zat cair 2 dalam meter. Nah, ini bisa kita lihat gambar bejana berhubungan seperti ini ya. Jadi ini permukaannya dia rata. Di permukaan zat cairnya dia akan rata atau setimbang. Oke. Masih tekanan hidrostatis, yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya zat cair pada saat kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya zat cair pada suatu alat akibat adanya gaya adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis atau berbeda jenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contoh dari kapilaritas yaitu naiknya minyak tanah pada suatu sumbu kompor. Kemudian dinding rumah basah pada saat hujan turun. Nah, ini adalah gambar dari peristiwa kapilaritas ya. Di sini nih bisa kalian lihat, ini ada wadah. Wadah ini berisi tinta atau zat warna ya, zat warna di sini merah. Kemudian ini diberikan kain atau tisu, disalurkan ke wadah yang satunya dengan diisi zat warna yang berbeda. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Yang tercelup nanti dia akan ke sini ya warnanya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah gambar dari kapilaritas. Oke, selanjutnya hukum Archimedes berbunyi apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat benda cair yang dipindahkan. Dapat dirumuskan F sama dengan Rho dikali G dikali V. F itu adalah gaya tekan ke atas dalam Newton. Rho adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi bumi dalam Newton per kilogram. Dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup dalam meter. Hukum Archimedes, benda yang tercelup dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang memungkinkan benda tersebut mengalami. Ada 3 yang akan dialami, yaitu gambar yang sebelah sini. Ini adalah benda terapung. Terapung terjadi apabila berat benda lebih kecil daripada gaya tekan ke atas oleh zat cair. Nah, yang ini melayang. Ini yang melayang. Melayang terjadi apabila berat benda sama dengan gaya tekan ke atas oleh zat cair. Yang ini tenggelam, yaitu terjadi apabila berat benda lebih besar daripada gaya tekan ke atas. Hukum Pascal yaitu berbunyi tekanan zat yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Contoh dari hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, alat pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Nah, ini adalah persamaannya, yaitu F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. F1 adalah gaya pada pengisap pertama, yaitu dalam Newton. F2 adalah gaya pada pengisap kedua, yaitu dalam Newton. A1 adalah luas penampang pengisap pertama dalam meter persegi. Dan A2 adalah luas penampang pengisap kedua dalam meter persegi. Ini adalah contohnya, yaitu di sini nih ya. Ini tahu ya. Di sini adalah yang
F1, kemudian A1 dan H1 di sini. Yang kedua yaitu ini ada F2, kemudian A2 dan H2-nya di sini. Nah, ini adalah contoh gambar dari penerapan hukum Pascal pada dongkrak, alat pengangkat mobil ya. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Silakan subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kali ini bermanfaat ya.